Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa yang saya hormati. Kita semua tentu pernah mendengar pepatah bagai telur di ujung tanduk. Sebuah pepatah yang berarti bahwa seseorang berada pada posisi dan kondisi yang sangat berbahaya dan sangat terancam. Ketahuilah bahwa kita hidup di dunia ini terkepung berbagai ancaman mara bahaya. Setiap saat, pagi, siang, dan malam bahaya mengancam. Musibah, kecelakaan tidak hanya terjadi di jalan raya. Berjalan di dalam rumah sendiri pun bisa mengalami musibah. Kaki bisa tersandung, kepleset, terjatuh, tergilir. Nyamuk mengancam mangsa tidak di jalan tetapi di dalam rumah kita. Tabung di dapur bisa jeblok. Instalasi listrik atap rumah bisa saja konsleting. Bahkan genteng rumah atau tikus welok bisa saja jatuh tepat di muka kita saat kita tertidur. Bahaya seperti itu bisa terjadi di dalam rumah kita, apalagi di luar rumah, makin banyak bahaya yang mengancam. Polusi asap kendaraan, sampah berserakan di mana-mana, penuh bakteri dan kuman. Jadi, bukan hanya COVID-19, bukan hanya musibah jalan raya yang mengancam saat kita berada di luar rumah, di mana pencuri maling mengancam harta. Di rumah, hanya begal, jambret, copet yang mengancam saat kita berada di luar rumah. Ada satu makhluk yang benar-benar menjadikan bagaikan telur di ujung tanduk. Makhluk yang satu ini selalu mengancam dan menyerang. Dimanapun kita berada, makhluk yang satu ini sangat terkenal. Siapa namanya? Namanya adalah syaitan. Saudaraku, kita tak perlu khawatir. Semua hal buruk, semua bahaya bisa dihindari dan ada solusinya. Ketahuilah bahwa sumber musibah ada 3. Pertama, musibah bersumber dari alam semesta. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, musibah bersumber dari orang lain yang menjahati diri kita. Mereka jahat disebabkan adanya rasa dendam. Oleh karena itu, menyakitkan hati orang lain itu ceroboh, bisa membahayakan diri sendiri. Menabur kebencian itu ceroboh, bisa mengancam keselamatan kita. Tentramkan hati orang lain dengan sapa senyum, saling menghormati, saling bersilaturahim, saling memaafkan. Tentramkan hati mereka, mereka akan menyelamatkan kita. Sumber musibah yang ketiga berasal dari diri kita sendiri, terutama bersumber dari sikap ceroboh. Tidak mungkin kolesterol dan gula darah tinggi, orang lain yang disuruh hati-hati, itu ceroboh. Sekali lagi saya ulangi, tidak mungkin kolesterol dan gula darah tinggi, orang lain yang disuruh hati-hati, itu namanya ceroboh. Tidak mungkin orang lain yang minum arak, kita yang mabuk, itu ceroboh. Yang sering terjadi adalah orang lain pada bersuka hati, justru kita yang mabuk, alias pening, pusing, 7 keliling. Itu namanya gejala penyakit hasut. Ceroboh jika kita memelihara hasut, karena hasut itu akan menyakiti diri sendiri. Karena hasut itu akan mendatangkan musibah pada diri kita sendiri. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua.
Semoga kita bisa mengubah telur di ujung tanduk menjadi telur di meja makan di tengah mangkok. Demikianlah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghufran udur diri. Alhamdulillahirabbil alamin.